hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bapak-bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada hari ini, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Selama ini bertentangan dengan undang-undang tentang pengharmonisan antar umat beragama. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bapak-bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada hari ini, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Selama ini bertentangan dengan undang-undang tentang pengharmonisan antar umat beragama. Shalom semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Leonardo Sirait. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas sebuah peristiwa yang sedang menjadi perbincangan di kota Palu ya teman-teman. Baru-baru ini nih terjadi demonstrasi ya di tengah jalan yang menarik perhatian banyak orang, banyak warga gitu ya. Apa sebenarnya yang menjadi alasan demo ini? Dan ini menjadi tanda tanya teman-teman ya. Dan ternyata mereka memprotes kedatangan seorang pendeta dari Kanada bernama Peter Yongren ya. Pendeta Peter ini diundang sebagai narasumber dalam acara lintas agama. Tetapi kedatangannya justru ditolak oleh sekelompok orang gitu ya. Ya sekelompok oknum lah saya bilang ya. Menurut informasi yang beredar, penolakan terhadap pendeta Peter ini dikarenakan anggapan bahwa beliau adalah seorang misionaris yang melakukan doktrinisasi gitu ya terhadap orang-orang yang dianggap lemah dan berbeda keyakinan gitu ya. Beberapa pihak menyebut bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip keharmonisan antar umat beragama yang diatur dalam undang-undang gitu ya. Bahkan spanduk yang dibawa oleh para demonstran bertulisan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai tokoh intoleran gitu ya. Mereka juga meneriakkan seruan penolakan dengan sangat tegas gitu ya. Ya. Ironisnya teman-teman, acara lintas agama seperti ini biasanya menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang agama gitu untuk mendorong dialog dan saling pengertian gitu. Jadi apa benar sebenarnya gitu ya yang membuat sebagian orang begitu keras menolak kehadiran seorang narasumber? Mengapa dialog antar agama yang seharusnya mempererat hubungan justru dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pihak? Sekarang mari kita lihat lebih jauh tentang siapa sebenarnya pendeta Peter Yongren ya teman-teman. Beliau ini kalau kita observasi teman-teman, beliau adalah pendiri dari World Impact Ministry ya, sebuah organisasi Kristen internasional yang menjangkau lebih dari 100 negara termasuk Indonesia ya. Filosofi pelayanan yang diusung oleh pendeta Peter ini sangat menekankan pada kasih karunia Allah yang universal teman-teman ya, tanpa memandang perbedaan agama maupun budaya gitu ya.
Beliau juga dikenal sebagai penggagas festival persahabatan yang sering dihadiri oleh puluhan hingga ratusan ribu orang dalam acaranya gitu ya, dalam satu acara. Tidak hanya itu teman-teman, sejak tahun 1990 seminar kepemimpinan yang diadakannya telah memperlengkapi hampir 345.000 pendeta dan pemimpin di berbagai negara. Pendeta Peter bukan hanya seorang pemimpin rohani teman-teman, tetapi juga seorang penggerak yang berkomitmen untuk mempererat hubungan antar umat beragama melalui pengajaran kasih. Nah, sayangnya meskipun misi beliau adalah menjangkau semua orang gitu ya, dengan pesan damai, ada pihak-pihak yang tetap menolaknya. Bahkan sebelum beliau tiba di Palu teman-teman, ini tentu mengundang pertanyaan. Apakah penolakan ini didasarkan pada pemahaman yang benar, atau justru karena prasangka yang kurang mendalam? Ya, mari kita renungkan sebuah nasihat dari Alkitab gitu ya, yang relevan dengan situasi ini teman-teman. Itu yang ada di dalam Lukas 10 ayat 16. Yesus berkata, "Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Ayat ini mengajarkan kita bahwa menerima atau menolak seseorang terhadap kebenaran itu sendiri gitu ya. Penolakan terhadap pendeta Peter ya, ini mengingat kita pada pengalaman Yesus Kristus ya sendiri yang juga ditolak di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Penolakan seperti ini seringkali terjadi bukan karena kebenaran ya, bukan karena kebenaran itu gitu ya, tetapi karena hati yang menolak untuk menerima gitu ya. Yesus sendiri mengajarkan kepada para muridnya untuk tidak kecewa ataupun menyalahkan orang lain ketika menghadapi penolakan, melainkan tetap melangkah dengan damai gitu ya. Sama kayak gereja YouTube ini, mau dilaporin, mau di ini ya tetap jalan aja gitu, tetap melangkah gitu, minta tuntunan Tuhan gitu kan. Ya semoga banyak jiwa-jiwa lagi yang mendengar ya kan, tetap terus bersuara gitu ya. Banyak gitu permasalahan, kadang kaki sebelah sudah di mana gitu kan, sebelah lagi di mana gitu ya, dan ini menjadi berat gitu. Banyak apologet kita juga yang akhirnya ditangkap, dilaporkan gitu ya, akhirnya ya dipenjara dan sebagainya gitu ya teman-teman. Tetapi kita jangan menyalahkan. Inilah pelayanan, inilah salib yang harus kita pikul gitu ya. Penolakan seperti ini terima gitu, ini adalah resiko kita gitu ya. Seperti apa yang dialami saudara kita juga Muhammad Kaceh, Saifuddin Ibrahim, dia pergi ke Amerika saat ini. Ya itulah resiko, karena dia mendapatkan ayat ini gitu ya teman-teman. Pasti ada penolakan gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita ambil bagian gitu ya. Sebisa mungkin ya ayo terjun gitu, walaupun nggak 100% nggak masalah gitu ya. Itu ya teman-teman. Tetap melangkah, tetap percaya Tuhan Yesus juru selamat manusia ya, juru selamat kita sendiri. Jangan kita ini ya, paling tidak kalau kita tidak bisa
mendapatkan jiwa-jiwa ya paling tidak 1 semester lah, 6 bulan sekali kita ajak rekan ataupun tetangga dan sebagainya yang ini bawa ke gereja gitu ya. Ya itu bagian dari penginjilan juga teman-teman. Ya itu ya teman-teman, jangan khawatir gitu, jangan takut gitu, karena percaya Tuhan beserta kita gitu ya. Oke, kita kembali lagi sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di kota Palu ya, kita seharusnya belajar untuk membuka diri terhadap dialog yang sehat dan bermanfaat. Mengundang seorang pemimpin seperti Pendeta Peter ini ya, seharusnya dianggap sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan mempererat untuk hubungan antar agama gitu kan ya, dan mempelajari nilai-nilai kasih yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sayangnya demonstrasi seperti ini justru menjadi penghalang bagi kemajuan kita untuk bersama gitu ya. Kita semua berharap ada solusi terbaik dari situasi ini. Semoga Pendeta Peter Yongria tetap dapat hadir dan memberikan pengajaran yang bermakna, sehingga banyak orang dapat mengenal nilai-nilai kasih, perdamaian dan persatuan gitu ya. Akhirnya sebisa mungkin juga pemerintah mengambil bagian, karena oknum-oknum ini sebenarnya ya cuman segelintiran. Masa negara takut sama oknum-oknum seperti ini? Negara NKRI ini kalah dengan hal-hal seperti ini ya. Pemerintah ayo perhatikan ke sini, lihat gitu kan ya. Akhir kata, mari kita saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis ya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Jika saudara memiliki pandangan ataupun pendapat tentang isu ini, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar ya. Saya sangat menghargai diskusi yang sehat dan saling menghormati gitu ya. Jangan lupa untuk juga membagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa ikut berdiskusi, mendengarkan ya, dan merenungkan pesan yang disampaikan. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara